Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan nomor urut D057 NPM 1901011127. Saya dari kelas PAIB semester 5. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Nah, jadi konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep Merdeka Belajar ini sangat memperhitungkan kemampuan kognitif individu para siswa. Ada 4 garis besar dalam konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, akan tetapi lebih fokus kepada bagaimana siswa-siswi bisa berpikir kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua adalah survei karakter. Pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang sangat mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa mengikuti satu sistem dengan indikator tetap. Pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolahan, bukan hanya dengan hasil belajarnya, akan tetapi juga dengan ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Soal kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Nah, jadi di era pendidikan 4.0 ini kan sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini kan sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswanya. Nah, untuk menyambut itu semua yang harus dilakukan adalah melakukan reorientasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0. Selain itu, sekolah juga harus menyiapkan kapasitas literasi baru seperti data, teknologi, manusia yang diarahkan untuk menunjang sistem pembelajaran. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan industri 4.0 ini, maka seorang guru pun harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Di antara salah satu langkah yang harus dilakukan seorang pendidik yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh, dimulai dari menyusun suatu rencana, evaluasi pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang harus dilakukan dalam suatu pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu, guru juga dapat memahami perannya dan tugas-tugasnya yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Soal ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru. Yang pertama adalah menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada. Dan yang ketiga adalah menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi dengan baik. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 ini bukanlah hal yang sangat mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0.
Soal keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah seperangkat alat yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, dari menyampaikan pesan dari pendidik kepada penerima pesan untuk peserta didik, untuk menyampaikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dilakukan dengan penuh bijaksana dan hikmah. Media dalam pembelajaran dan pendidikan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilihat dari aspek material dan perbedaannya dilihat dari aspek immaterial. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran Hadis dapat dipandang dan diklarifikasikan menjadi media audio, visual, dan media audio visual. Media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Nah, jadi jawabannya, kalau pendapat saya itu pembelajaran di era pandemi COVID-19 adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan. Selama berjalan lebih dari setahun ya, COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan, disebut daring. Dan menurut pendapat saya, untuk mengevaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang lebih baik lagi, yaitu guru harus benar-benar sekreatif mungkin agar materi yang disampaikan itu dapat diterima dengan mudah oleh siswanya. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.